Halo semuanya, PTTH Dunia 1000 Besar episode 110 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan hampir dikuasai oleh sisa energi pedang abadi. Namun perlindungan misterius dari kerang peninggalan Yusuan dan simbol kuno di inti kesadaran jiwanya berhasil menggagalkan serangan itu. Energi tersebut akhirnya menampakkan wujud seorang wanita yang mengungkap rahasia bahwa pedang abadi sebenarnya ditempa dari meteor langka bernama batu sumber kehidupan, namun gagal disempurnakan. Batu meteor yang ada di hadapan mereka ternyata memiliki kekuatan kehidupan murni dan berada dalam ruang hancur. Sebuah ruang yang hanya bisa ditembus dengan kekuatan atribut ruang. Perempuan itu menatap Xiaoyan dengan ekspresi bingung. "Kau mengatakan memiliki cara." Xiaoyan mengangguk, lalu menjawab dengan penuh keyakinan. "Teknik Dao atribut ruang, aku menguasainya." Begitu kata-kata itu terucap, telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah, menciptakan formasi aneh, dan tubuhnya lenyap begitu saja, seakan-akan ditelan oleh kehampaan. Teknik ini merupakan seni bertarung ruang yang pernah diajarkan Xiaojin kepada Xiaoyan di hutan mayat. Teknik itu memungkinkan penggunanya menembus ruang apapun, dengan syarat tempat itu pernah didatanginya. Wanita itu menatap dengan terkejut, namun wajahnya dipenuhi kegembiraan. "Luar biasa, ternyata kau benar-benar menguasai teknik ruang sedalam ini." Dengan ini, mengambil batu sumber kehidupan mungkin masih memiliki harapan. Tak lama berselang, ruang di sisi lain kembali bergelombang. Xiaoyan muncul tanpa suara, berdiri tegak dengan senyum penuh keyakinan. "Bagaimana menurutmu?" Namun kegembiraan wanita itu tidak bertahan lama. Teknik ruang memang kuat, tetapi menghadapi ruang yang hancur seperti ini tetap tidak cukup. Xiaoyan terdiam sejenak, keraguan muncul dalam benaknya. Tidak seharusnya demikian. Suara Jin Longwang terdengar. Apa yang dia katakan tidak salah. Sekalipun kamu menguasai teknik ruang yang hancur ini bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Sedikit saja kelalaian, tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Bahkan aku, dalam keadaan sekarang tidak mampu berbuat apa-apa. Sesaat kemudian, wanita itu kembali membuka mulutnya. 10 meter di sekitar batu sumber kehidupan adalah ruang yang hancur. Siapapun yang masuk ke dalamnya akan langsung hancur menjadi abu. Namun engkau berbeda. Dengan teknik ruang ini, masih ada kemungkinan untuk berhasil. Masuklah dari luar dengan teleportasi. Dan pada detik engkau muncul di sisi batu sumber kehidupan, rebutlah benda itu. Xiaoyan tertegun, matanya melebar kaget. Dia jelas memahami apa arti kata-kata itu. Ruang yang hancur adalah sesuatu yang bahkan para ahli tingkat Dosian pun gentar untuk hadapi. Dirinya, seorang Dodi bintang 4 tahap menengah, jika sedikit saja tersentuh oleh kekuatan ruang itu, maka tidak ada akhir lain selain kematian. Xiaoyan menghela nafas berat. Benda ini memang berharga, tetapi mengambilnya benar-benar sulit. Wanita itu menatapnya penuh arti. Seandainya ada 2 orang yang sama-sama menguasai teknik ruang, tingkat bahaya itu akan berkurang. Sayangnya, hanya engkau seorang yang menguasainya. Xiaoyan tidak menjawab. Dia menurunkan penggaris kuno dari punggungnya, kemudian menelan beberapa pil obat untuk memulihkan kekuatan Dogi yang terkuras. Dia tahu, hanya dengan energi penuh dia memiliki keyakinan untuk mencoba. Jin Longwang tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengatakan, "Jangan lupakan kekuatan jiwamu. Kamu memiliki jiwa tingkat kaisar." Ucapan itu membuat Xiaoyan terkejut, lalu senyumnya melebar. Dia segera menutup matanya, menyelami kedalaman laut jiwa. Beberapa detik kemudian, matanya terbuka kembali, memancarkan cahaya penuh semangat. Ruang bergetar. Dalam sekejap, sebuah sosok lain muncul di sisi Xiaoyan. 2 sosok identik berdiri berdampingan. Wajah, aura, dan jiwa mereka sama persis hingga mustahil dibedakan. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum tipis, "Sudah lama tidak bertemu." Yang lain menatap Xiaoyan dengan penuh arti. "Aku sudah lama menunggu di dalam laut jiwa. Baru sekarang engkau ingat untuk memanggilku tuan. Kau bukan pemilik yang rajin." Xiaoyan menghela nafas. "Tidak bisa menyalahkanku. Aku baru tiba di tempat ini. Asing dan berbahaya. Aku tidak berani sembarangan memanggilmu keluar. Karena jika terjadi hal buruk, akibatnya tak terbayangkan." Sosok hitam itu tersenyum. "Kalau begitu, agar orang lain bisa membedakan kita, aku akan mengubah penampilanku." Dalam sekejap dia berganti mengenakan jubah hitam pekat. Wanita itu menatap mereka berdua dengan bingung. "Kalian
Siapa yang asli? Xiaoyan berjubah putih menjawab. Apakah itu penting? Sosok berjubah hitam mengangguk setuju. Benar, kami satu jiwa. Jika salah satu terluka, keduanya ikut merasakan. Jika satu berjaya, keduanya ikut mulia. Xiaoyan berjubah putih menatap kembarannya. Kau mendengar rencana barusan? Apa kau punya keyakinan? Sosok hitam tersenyum tipis. Kau sendiri bagaimana? Xiaoyan mengatur rapat. Kalau begitu, mari kita buktikan. Kita lihat seberapa dahsyat kekuatan kita bila bergabung. Sosok hitam menatapnya dengan api semangat. Baiklah, mari kita bersatu dan tunjukkan kekuatan kita yang sejati. Dua sosok itu berdiri berdampingan. Xiaoyan asli dalam berjubah putih dan wujud jiwa dalam jubah hitam. Keduanya memiliki kekuatan yang sama. Tetapi jelas Xiaoyan putih adalah tubuh utama. Xiaoyan menoleh pada Jin Longwang. Guru, sekarang kita bisa memulainya. Jin Longwang tersenyum puas. Anak ini memang penuh kejutan. Sejak awal, Xiaoyan sengaja menyembunyikan kartu truf ini. Dengan kekuatan tubuh aslinya, ditambah wujud jiwa yang setara, serta tubuh abadi yang dimilikinya, dia yakin bahkan menghadapi seorang dodi bintang 6 pun masih sanggup bertarung. Long yang berada di samping pun mengangguk kagum. Jiwa tingkat kaisar memang dapat melahirkan wujud kedua yang identik dengan tubuh asli. Melihatnya secara langsung, sungguh menakjubkan. Wanita itu mengangkat wajahnya dengan penuh harap. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu wanita itu selesai berbicara, pedang abadi yang tertancap di tanah memancarkan kekuatan misterius. Energi itu meresap ke dalam tubuhnya, membuat kekuatannya melonjak drastis hingga mencapai tingkatan dodi bintang 7. Suasana semakin tegang ketika Jin Longwang memperingatkan agar mereka berhati-hati menghadapi ruang retak di depan. Sebab bahkan tubuh seorang dosuan pun tidak mampu menahannya. Xiaoyan memahami betapa berbahayanya situasi itu, namun juga menyadari betapa pentingnya batu sumber kehidupan bagi pemulihan kekuatan Raja Naga. Tekadnya pun semakin mengeras untuk meraih batu itu dengan segala cara. Bersama avatarnya berjubah hitam, dia memusatkan seluruh kekuatan hingga puncak. Sementara itu, aura mengerikan meledak dari tubuh Jin Longwang. Long Yi dan perempuan itu mengarah langsung ke ruang retak. Namun serangan gabungan mereka hancur seketika, bahkan tidak mampu menembus lebih dari 1 meter. Ruang itu benar-benar menakutkan. Pada saat kritis, Xiaoyan berjubah putih membentuk segel untuk mengguncang ruang. Xiaoyan berjubah hitam segera melangkah masuk. Tubuhnya diselimuti api putih susu. Keringat deras bercucuran dari tubuh putihnya yang masih menahan guncangan ruang. Karena setiap perpindahan menguras doki dalam jumlah luar biasa. Dia tahu jika tubuh hitamnya hancur, dirinya akan menanggung dampak balik yang sangat berat. Sementara itu batu sumber kehidupan mulai memancarkan cahaya samar, namun redup kembali seolah menyembunyikan rahasianya. Tetesan air yang jauh dari wadahnya menumbuhkan tanaman misterius dengan kecepatan menakutkan, memancarkan aura mematikan yang memenuhi seluruh ruang. Jin Longwang segera mengenalinya sebagai kekuatan Rana, sesuatu yang hanya dapat dikuasai oleh eksistensi di atas dosian. Situasi menjadi semakin genting. Tanaman itu menggeliat menyerang, memaksa mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk bertahan. Dalam tekanan itu, jiwa naga sejati terpancar dari Jin Longwang, menggetarkan seluruh ruang. Kekuatan yang dia lepaskan sebanding dengan tingkat dosian, membuat Long Yi dan yang lainnya hanya mampu terdiam dalam kekaguman sekaligus ketakutan. Akhirnya, tubuh Jin Longwang mulai berubah. Tangan kanannya menjelma menjadi cakar naga emas yang berkilauan. Dengan satu ayunan sederhana, ruang yang retak itu hancur, menyusut dari 10 meter menjadi 5 meter. Dampaknya begitu hebat hingga tanaman misterius di sekitarnya pun luluh lantas seketika. Ruang yang hancur akibat cakar naga menyusut dari 10 meter menjadi hanya 5 meter. Jin Longwang menghela nafas, menyesalkan bahwa dirinya hanya berupa jiwa. Seandainya memiliki tubuh, menghancurkan ruang itu bukanlah masalah baginya. Pada saat itu, sebuah seruan dari belakang menggema, memberi isyarat bahwa inilah kesempatan yang ditunggu. Xiaoyan berjubah putih segera bergerak, menyalurkan doki dalam jumlah besar ke ruang beriak yang melingkupi batu sumber kehidupan. Gelombang energi muncul, membuat tumbuhan di sekitarnya bergetar seolah memiliki kesadaran. Dari balik riak ruang, tangan Xiaoyan berjubah hitam terjulur, diliputi api susu putih dan langsung menyambar batu sumber kehidupan. Namun, api pelindungnya hancur oleh kekuatan misterius, menimbulkan rasa sakit yang menembus jiwa. Meski demikian, Xiaoyan bertahan, memaksa dokinya melindungi tangan itu. Upayanya tetap sia-sia, sebab batu sumber kehidupan seakan tidak nyata, tak bisa digenggam.
Pada saat genting, suara Jin Longwang terdengar, mengingatkannya bahwa batu itu adalah inti kolam Kaisar Xuanling dan hanya bisa diambil dengan menukar sesuatu. Menyadari hal itu, Xiaoyan segera mengeluarkan sebatang kayu sederhana, lalu melemparkannya ke dalam riak ruang. Seketika, tangan hitam mencengkram batu sumber kehidupan bersama benda berbentuk lingkaran di bawahnya. Sementara kayu itu menggantikan posisinya di ruang tersebut. Riak pun mereda dan ruang kembali tenang. Wanita itu menarik nafas lega, menyadari keberhasilan mereka. Sementara itu, Xiaoyan terjatuh ke tanah, terengah-engah. Dia hampir kehilangan tangan hitamnya, namun berkat kayu pengganti dan perlindungan Jin Longwang, batu sumber kehidupan akhirnya berhasil direbut. Jin Longwang menghampiri dan menatapnya lekat, memastikan tidak ada luka serius. Dia mengangguk puas. Keberanian dan keteguhan membuatku sangat terkesan. Xiaoyan menoleh ke arah Xiaoyan berjubah hitam. Kembalilah. Dengan perintah itu, sosok Xiaoyan berjubah hitam lenyap kembali ke dalam lautan jiwa. Tubuh asli Xiaoyan bangkit, lalu memperlihatkan sebuah batu berkilau di telapak tangannya. Di bawahnya melekat sebuah benda bundar menyerupai tong kecil. Raja Naga Emas menatapnya dengan mata berkilat. Suaranya bergetar. Itu batu sumber kehidupan. Dari dalam pedang abadi, suara lemah sang wanita terdengar. Lalu cahayanya perlahan surut kembali ke dalam pedang. Ia tidak lagi ingin beradu, sebab pertempuran barusan telah banyak menguras tenaganya. Xiaoyan menatap pedang itu lalu bertanya, "Guru, apakah benar hendak memberikan sebagian kekuatan untuk pedang ini?" Jin Longwang tersenyum. "Tentu saja, pedang ini adalah pusaka langka. Jika bukan karena hanya setengah jadi, nilainya akan sangat besar. Apalagi, batu sumber kehidupan dapat memberikan sifatnya pada senjata yang ditempa. Jika kelak pedang ini disempurnakan, dia akan menjadi bantuan yang amat besar bagimu." Xiaoyan terdiam sejenak, lalu bertanya kembali, "Apa sebenarnya batu sumber kehidupan itu?" Jin Longwang menunduk, suaranya syarat dengan rasa pilu. "Batu ini mengandung kekuatan kehidupan yang amat besar. Bagimu saat ini, maknanya mungkin belum jelas. Namun kelak, kau akan mengetahui rahasia di dalamnya. Yang pasti, bagi diriku, ini adalah obat temuli yang tiada banding. Dengan bantuan sumber kehidupan ini, aku dapat memulihkan puncak kekuatan jiwaku." Xiaoyan terkejut. Dia sadar, begitu Jin Longwang atau yang biasanya disebut Raja Naga Emas memulihkan kekuatan, ditambah tubuh baru kelak, itu akan menjadi kebangkitan sejati. Suara Jin Longwang terdengar serius. "Mungkin mulai hari ini, aku harus berdiam dalam pengangsingan. Ada sesuatu yang kurasakan, sebuah aura lama yang membangkitkan kewaspadaanku." Xiaoyan mengepalkan tangan. "Jangan khawatir, pada hari engkau keluar dari pengangsingan, murid pasti sudah siap mempersembahkan tubuh baru bagimu." Jin Longwang menepuk pundaknya dan tersenyum hangat. "Aku percaya padamu. Namun ingatlah, jangan pernah bermalas-malasan. Jika kau menyia-nyiakan potensi ini, aku tidak akan memaafkanmu." Xiaoyan menunduk penuh hormat. "Perintah guru, murid akan patuhi." Senyum Jin Longwang penuh kasih, begitu tulus, layaknya perhatian Yaulau dahulu di benua Doki. Jin Longwang memandang Long Yi. "Long Yi, aku mengetahui alasanmu mengikutiku. Namun aku dapat dengan tegas mengatakan, selama engkau setia mendampingiku, kelak ketika aku memimpin kembali klan naga, engkau tidak akan kekurangan keuntungan. Lagi pula, Xiaoyan dalam arti tertentu juga dapat dianggap sebagai muridku. Kau pasti tahu apa yang seharusnya kau lakukan." Long Yi tersenyum sambil menunduk hormat. Meski dalam hatinya dia sudah bersuka cita. "Baik Tuan, aku mengerti apa yang harus dilakukan." Kegembiraan itu sulit disembunyikan. Baginya, dapat masuk ke dalam klan naga adalah sebuah kehormatan tertinggi. Namun, darah naganya terlalu tipis dan kekuatannya terlalu lemah, sehingga keinginannya itu bagikan mimpi di siang bolong. Kini dengan mengikuti Xiaoyan, dia seakan melihat cahaya harapan. Jika kelak Raja Naga Emas bangkit kembali, jalan menuju klan naga terbuka lebar. Bahkan mungkin disertai keuntungan lain yang tidak kecil. Bagi Long Yi, saat itu bagikan seekor ikan yang berhasil melompat melewati gerbang naga. Jin Longwang kemudian menoleh kepada Xiaoyan. Sorot matanya dipenuhi kelembutan yang jarang terlihat. "Di masa aku tidak ada, ingatlah untuk menjaga dirimu baik-baik." Mendengar itu, mata Xiaoyan bergetar, bahkan sedikit memerah. Dalam dunia asli yang penuh bahaya ini, jika bukan karena bimbingan Jin Longwang, mungkin dia sudah kehilangan arah. Semburat cahaya keemasan perlahan membungkus tubuh Jin Longwang, sementara matanya terpejam. Di telapak tangannya, batu sumber kehidupan mulai bergetar hebat, memancarkan kekuatan kehidupan yang luar biasa.
sebelum perlahan disalurkan menuju sebuah benda berbentuk bulat. Ambillah ini. Setelah menyelesaikan ritual itu, Jin Longwang menyerahkan benda tersebut kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerima dengan kedua tangan, tetapi tubuhnya langsung merasakan riak energi pekat yang menyeruak dari benda itu. Jin Longwang menjelaskan, benda ini disebut Sheng Sui Yun, wadah khusus untuk menyimpan kekuatan obat. Di dalamnya tersimpan kekuatan kehidupan yang amat menakutkan. Bahkan engkau, dalam kondisi sekarang, dapat memperoleh lompatan besar setelah menyerapnya. Sesungguhnya, kekuatan ini hanya layak bagi sosok setingkat Dosian. Tetapi karena kamu memiliki api surgawi serta kekuatan jiwa yang luar biasa, aku berani mempercayakan hal ini kepadamu. Di sini, di inti kolam Kaisar Xuanling, kekuatan yang terserap akan jauh lebih sempurna dibandingkan di luar. Dengan bantuan ini, mencapai Duo di bintang 5 bukan hal mustahil. Bahkan kau mungkin dapat menembus batas menuju Duo di bintang 6. Xiaoyan mendengar penjelasan itu dengan hati penuh sukacita. Meski hanya sebagian kecil dari kekuatan kehidupan, energi yang terkandung di dalamnya telah melampaui apapun yang pernah dia temui. Dengan itu dia yakin dapat segera menembus Duo di bintang 4 puncak. Baik. Jin Longwang menatapnya terakhir kali. Lalu tanpa banyak kata lagi, membawa batu sumber kehidupan masuk ke dalam cincin api kaisar milik Xiaoyan. Xiaoyan dapat merasakan di kedalaman cincin itu, sebuah kubah emas raksasa muncul. Tanda bahwa Jin Longwang sedang menyerap kekuatan kehidupan untuk memulihkan asal-usulnya. Dia menarik nafas panjang, lalu bergumam. Sudah waktunya kembali pada tujuan utama. Long Yi menyadari sedikit kehilangan dari wajah Xiaoyan, sehingga dia berusaha menghibur. Tenanglah, masih ada aku di sisimu. Xiaoyan hanya mengangguk ringan. Dia kemudian menatap Sheng Sui Yun yang berada di tangannya. Wadah itu berbentuk lingkaran, bagian tengahnya cekung, diisi cairan bening yang tampak sederhana, namun memancarkan kekuatan dahsyat. Ini benar-benar benda berharga, gumamnya. Dia sadar, tanpa api surgawi dan kekuatan jiwa yang mendukung, siapapun yang mencoba menyerap energi sebesar ini hanya akan berakhir dengan tubuh hancur berkeping-keping. Xiaoyan menurunkan wadah itu, lalu duduk bersila. Di hadapannya, dia meletakkan banyak pil obat tingkat tinggi, bersiap menghadapi proses penyerapan. Sesaat kemudian, dia mulai menelan pil-pil itu, merasakan aliran energi hangat menyebar ke seluruh tubuh, perlahan-lahan memulihkan doki yang sebelumnya menipis. Sementara itu, di istana megah Xuanling, kabar buruk disampaikan pada Raja Xuanling. Dua saudara yang dikirim untuk misi penting telah gagal. Kemarahan sang raja pun meledak, hingga menghancurkan sebuah mutiara malam berharga di genggamannya. Dengan suara menggelegar, dia melontarkan amarahnya pada para bawahan. Meski demikian, setelah diredakan oleh penasihat setianya, Raja Xuanling segera beralih fokus pada rencana besar berikutnya, menyerang klan Medusa. Di sisi lain, di sebuah ruangan sunyi, Su Lao perlahan membuka matanya. Dia bergumam, tersisa 20 hari. Sementara itu, di luar kolam Kaisar Xuanling, sosok hitam misterius duduk bersila dengan tenang di depan formasi pelindung 9 ikan bermain dengan naga. Aura mengerikan melingkupi tubuhnya, menandakan dia tengah menunggu sesuatu. Di dalam kolam, murid-murid yang masuk pun tersebar ke lokasi berbeda. Mu Yingying mendapati dirinya terpisah dari Xiaoyan dan Mu Feng, berdiri di atas sebuah batu karang di tengah lautan emas yang luas. Dia merasakan daya hidup peka di dalam air, bahkan hingga membuat kekuatannya melonjak. Namun belum lama dia menenangkan diri, suara aneh seorang gadis kecil tiba-tiba bergema dari segala arah, penuh dengan nada yang mengganggu. Mu Yingying segera memanggil kekuatan biru menyala dari tubuhnya, membentuk perisai pelindung. Matanya berputar waspada, sementara air di sekitarnya bergolak, menandakan ancaman misterius mulai muncul dari kedalaman. Gelombang energi yang amat mengerikan menyebar di udara. Alis indah Mu Yingying berkerut, matanya menatap ke arah pusaran air yang terbentuk di permukaan kolam. Di tengah pusaran itu, perlahan tampak sosok mungil yang sangat kecil. Gelembung-gelembung besar muncul dari kedalaman, dan sesaat kemudian, tubuh seorang gadis cilik terangkat dari pusat pusaran. Gadis itu memiliki sepasang mata besar berkilau, rambut pendek sebahu, serta tubuh mungil yang dibalut gaun malam hitam, menonjolkan lekuk tipis dari tubuh yang baru berkembang. Mu Yingying terpesona sejenak oleh tatapan mata gadis itu, namun dia segera menggelengkan kepala, memaksa dirinya agar tetap waspada. Dengan nada serius, dia mengatakan, "Siapa kamu? Dari perkataanmu barusan, seolah kau pernah bertemu dengan orang lain yang juga menguasai kekuatan api. Katakan, di mana dia berada?" Hanya ada 3 orang dari pavilion Feng Xia yang diperkenakan masuk ke kolam Kaisar Xuanling.
Dan satu-satunya kemungkinan pemilik api lainnya hanyalah Xiaoyan. Gadis mungil itu menatapnya dengan wajah polos, seakan tak berbahaya. Mata bulatnya yang bening menatap Mu Yingying dengan kesal. Kakak besar, engkau bertanya terlalu banyak sekaligus. Bagaimana mungkin aku bisa mengingatnya semua? Mu Yingying tidak menggubris kepolosan itu. Matanya menajam. Jawab, siapa sebenarnya dirimu? Gadis itu menutup senyum tipis di wajahnya, lalu berbicara dengan nada datar. Tidak perlu kakak tahu siapa aku. Seketika, api biru berputar ganas di sekeliling tubuh Mu Yingying. Energi itu memadat menjadi sebilah tombak, meluncur deras ke arah lawannya. Ledakan cahaya biru menyelimuti udara. Tombak api yang memancarkan aura agung tiba-tiba terhenti tepat di depan gadis mungil itu, seolah ruang di sekitarnya membeku. Gadis itu hanya tersenyum tipis. Kakak besar, mengapa selalu ingin bertarung? Gadis yang hanya tahu membunuh, tidak ada seorang pun yang akan menyukainya. Dengan lambaian lembut telapak tangannya, tombak api Mu Yingying hancur berderai menjadi debu, kemudian menyebar bagai bintang kecil di atas permukaan air. Wajah Mu Yingying berubah muram. Dia menyadari serangannya yang bahkan mampu membuat seorang doi bintang 5 kewalahan dihancurkan begitu mudah oleh lawan mungil yang tampak rapuh ini. Di saat itu, suara tenang gadis tersebut kembali terdengar. Orang yang sama sepertimu, yang juga menguasai api, telah memasuki tempat misterius. Aku khawatir dia mungkin tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Mu Yingying mendengus dingin. Meski hatinya sedikit gentar, dia memahami benar dirinya bukan tandingan gadis misterius itu. Keinginan untuk mundur mulai muncul di dalam hatinya. Namun suara jernih kembali menggema. Kolam Kaisar Xuanli sudah lama tidak kedatangan sosok seindah dirimu. Tinggallah di sini, temani aku selamanya. Bagaimana? Mu Yingying menjawab, maaf, aku tidak bisa menuruti permintaanmu. Tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi, berusaha menjauh dari tempat itu. Tetapi suara riang gadis itu kembali terdengar dari dalam air. Di tempat ini, aku telah ada selama ribuan tahun. Tidak ada satupun yang dapat lepas dari jangkauanku. Jadi, lupakan saja. Gadis itu menghilang ke dalam pusaran air. Tetapi Mu Yingying tidak menyerah. Dia terus melaju sejauh mungkin menembus jarak puluhan kilometer. Di tengah nafas terengah, dia sempat berhenti di atas permukaan. Namun seketika, suara bening kembali bergema di telinganya. Air di hadapannya berputar, dan sosok mungil itu kembali muncul dari pusat pusaran. Wajah Mu Yingying mengeras, matanya menatap penuh kewaspadaan. Kakak besar, kamu tidak akan pernah bisa lari, karena aku adalah sang penyihir dari kolam Kaisar Xuanli. Senyum aneh muncul di wajah gadis itu. Mata bulatnya berputar seperti pusaran, memancarkan kekuatan aneh. Mu Yingying seketika kehilangan kendali atas tubuhnya, berdiri kaku bagaikan patung. Gadis itu tertawa pelan, lalu melangkah mendekat. Sekarang, kita bisa selalu bersama. Namun saat telapak tangannya hampir menyentuh Mu Yingying, suara berat yang dipenuhi amarah menggema di langit. Berani menyentuhnya, mati. Ruang di atas kolam terdistorsi hebat. Api hitam pekat muncul, membawa aura penghancur, lalu menghantam tubuh gadis itu dengan dahsyat. Gadis mungil itu terhuyung, tubuhnya terbalut luka. Darah hitam mengalir dari tangannya. Wajahnya yang biasanya ceria berubah suram. Api suci, ucapnya dengan terkejut. Dia tidak berani menunda, segera menyelam kembali ke dalam air, menghilang dengan marah. Sementara itu, jauh di lantai ketujuh istana bawah tanah, ruang bergetar hebat. Sosok raksasa yang tubuhnya ditembus rantai besi bangkit. Tubuhnya menyala dengan api hitam pekat. Suara yang berat dan penuh tekanan menggema. Yingying, cepat pergi. Namun bersamaan dengan itu, suara lain yang tua dan dingin menyeruak dari kegelapan. Kau berani? Apa yang baru saja kau lakukan? Tawa mengerikan membelah kesunyian. Manusia tua ingin menelan raja ini tidak semudah itu. Suara dingin membalas. Tidak lama lagi kau juga akan hancur. Ketegangan mereda. Lantai ketujuh kembali tenang. Hanya sosok raksasa yang terikat rantai itu masih berdiri. Bibirnya bergerak, seolah menggumamkan sesuatu yang tidak seorang pun dapat dengar. Pada detik berikutnya, tubuh mungil Mu Yingying bergetar halus. Dia tersadar dari kebingungan yang sempat melingkupinya, namun segera merasakan kelemahan hebat menyelimuti tubuhnya. Suara tadi masih terngiang di benaknya. Yingying, cepat pergi. Mata Mu Yingying segera berkaca-kaca. Suara itu amatlah familiar, seolah berasal dari sosok yang selama ini selalu dia rindukan, yaitu kakaknya yang telah lama hilang. Kakak, apakah benar itu kamu? Di mana kamu berada? Serunya dengan suara bergetar. Bertahun-tahun silam,
dia dan kakaknya menjalani kehidupan yang tenang. Namun sejak suatu ketika kakaknya pergi berkelana, dia tidak pernah kembali. Semua upaya untuk menghubunginya pun selalu berakhir tanpa hasil, seakan lenyap di telan kegelapan. Kini, mendengar kembali suara yang amat dikenalnya itu, air mata rindu pun mengalir deras di pipi Mu Yingying. Namun yang membalasnya hanyalah keheningan yang mencekam, sunyi bagaikan kematian. Tatapan Mu Yingying mendadak melebar. Dia menoleh ke arah permukaan kolam suci Xuanling, di mana ria kekuatan besar muncul seketika. Di depan dadanya, tampak seberkas api biru pucat melayang. Tampak lemah namun memancarkan aura yang tak terkatakan. Api itu berdenyut lembut, namun kekuatan di dalamnya begitu menakutkan. Ruang sekitarnya bergetar, seakan ikut terbakar oleh api tersebut. Pada kedalaman tingkat ke-7 ruang bawah tanah, seorang tetua yang semula memejamkan mata tiba-tiba membukanya. Tatapan tajamnya bersinar, diiringi persebaran kekuatan jiwa yang menjangkau seluruh ruang bawah tanah. Dalam sekejap dia menangkap sesuatu di tingkat pertama. Apakah itu? Gumam sang tetua, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dari sana dia merasakan aura api yang sama sekali tidak kalah menakutkan dibandingkan api suci legendaris. Seorang pria bertubuh kekar yang tubuhnya terbelenggu rantai hitam turut menyadarinya. Dalam sekejap, tubuh pria itu diliputi api hitam pekat. Kekuatannya meledak bagaikan gelombang pasang yang menghantam ke arah tetua tersebut. Rantai yang membelenggunya segera menegang, mencabik-cabik tubuhnya dengan rasa sakit tak tertahankan. Namun, matanya tetap menyala merah menyala. Ia tak lagi peduli pada siksaan yang menyalak dalam setiap urat nadinya. Sang tetua mendengus dingin. Dia tidak berani menahan serangan api hitam itu secara sembrono. Kedua tangannya bergerak, membangkitkan kekuatannya menggelegar untuk menahan gempuran tersebut. Ledakan hebat pun mengguncang ruang bawah tanah yang gelap. Ke barat, api suci telah tertekan di sini, namun tetap saja mengerikan. Beruntung tempat ini ditempa khusus. Kalau tidak, pasti telah hancur oleh serangan gila ini. Ucap tetua tersebut dengan wajah muram. Pria bernama Yanxi meraung kesakitan. Setiap serangan yang dia lepaskan hanya memperburuk sisaan rantai yang menembus tubuhnya. Tetua itu kembali membuka mulut. Suaranya bergema. Yanxi, mengapa kau harus menentang kami? Keluarga kerajaan Xuanling. Jika kau bersedia tunduk, maka kemuliaan dan kekayaan tanpa batas akan segera kau miliki. Pria berapi hitam itu tertawa dingin, menjawab dengan penuh cemooh. Sekelompok munafik, kalian tidak pantas membuatku tunduk. Jika menginginkan kekuatan sumberku, datanglah dan rebut dengan tangan kalian sendiri. Tetua itu menjawab dengan dingin. Baiklah, kita lihat seberapa lama engkau bisa tetap keras kepala. Dia lalu kembali memejamkan mata dan memasuki keadaan meditasi, seakan tidak lagi menghiraukan keberadaan Yanxi. Sementara itu, di permukaan kolam suci, Mu Yingying berusaha kembali memanggil kakaknya. Namun yang didapatkannya hanyalah kesunyian pekat. Perlahan dia menenangkan diri, sebelum menyimpan kembali api biru pucat di dadanya. Api itu bahkan tidak kalah menakutkan dibandingkan kekuatan Xiaoyan yang telah menguasai 23 jenis api surgawi. Dengan bibir bergetar, Mu Yingying bergumam. Kakak, kuharap tidak terjadi sesuatu pada dirimu. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying memutuskan untuk tidak berlama-lama di sana. Dia segera bergerak menuju lokasi tertentu, pusat inti kolam suci Xuanling, tepat di mana Xiaoyan sedang menjalani pengangsingan kultivasinya. Meski dia tidak memiliki tanda pengenal klan ikan Tianmu, dia tetap mengetahui letak inti tersebut. Di sisi lain, sang penyihir wanita yang sempat terluka parah akibat kekuatan misterius itu muncul kembali dari kedalaman air. Tubuh mungilnya berbalut gaun malam yang kini compang-camping, berlumuran darah. Keparat, bahkan penghuni terdalam ruang bawah tanah itu sampai turun tangan demi melindunginya. Dia adalah seorang dosien sejati, gumamnya dengan getir. Rasa takut dan amarah memenuhi hatinya. Namun dia tidak berhenti, melainkan menyelam lebih dalam menuju kedalaman kolam suci. Di sisi lain, Mu Feng sedang berendam dalam air kolam. Dia menarik nafas dalam-dalam, merasakan energi luar biasa meresap ke seluruh tubuhnya. Wajahnya menampakkan senyum puas. Begitu pekatnya kekuatan ini. Dengan bantuan pil Dodi dan kekuatan kolam suci ini, aku pasti akan menembus tingkat Dodi bintang 5. Dengan keyakinan penuh, dia kembali menenggelamkan dirinya, menuju ke dasar kolam di mana kekuatan semakin dahsyat. Sementara itu, Xiaoyan sendiri tengah duduk bersila di inti kolam. Air yang dipenuhi kekuatan kehidupan menyelimuti tubuhnya, menyehatkan dan memperkuat fisiknya. Di sampingnya, Long Yi menyeringai kecil. Baiklah, mari ku berikan bumbu tambahan, ucapnya,
lalu melemparkan Xiaoyan ke sebuah genangan air kecil yang mengandung energi mengerikan. Meski hanya dapat merendam tubuh Xiaoyan hingga leher, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya luar biasa. Tidak jauh dari sana, Mu Yingying yang gagal memasuki pulau tempat Xiaoyan berada akhirnya menyerah. Dia menanggalkan pakaian, lalu masuk ke air, membiarkan tubuh putih bagaikan gioknya terendam hingga hanya kening yang tersisa di permukaan. Dengan demikian, tiga sosok itu pun meresapi manfaat agung dari kolam suci Xuanling. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.